Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Alfian Prawansa dengan NIM 1901046050. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori etnometodologi. Teori etnometodologi adalah salah satu teori yang dipayungi oleh paradigma definisi sosial yang memfokuskan studinya mengenai kegiatan manusia sehari-hari atas dasar common sense. Realitas common sense dan kegiatan sehari-hari manusia merupakan kepentingan praktisi dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, dalam hal ini, teori praktisi dilawankan dengan kepentingan ilmiah atau teoritis. Menurut Albert Schweitzer, atau seorang tokoh sosial yang melahirkan teori etnometodologi, manusia itu bergerak bukan berdasarkan teori ilmiah, tetapi melainkan atas dasar common sense atau kepentingan praktisi. Nah, teori etnometodologi ini muncul pada akhir tahun 1970-an. Akan tetapi, baru diterbitkan setelah menjadi sistematis dengan karya yang berjudul Studies in Ethnomethodology pada tahun 1967. Setelah berkembang dan pesat, hanya satu dekade setelah terbitnya Studies in Ethnomethodology, dan Zimmerman menyimpulkan bahwa ada beberapa jenis etnometodologi. Menurut Zimmerman, etnometodologi mencakup sejumlah penyelidikan yang kurang lebih berbeda dan ada kalanya saling bertentangan. Akan tetapi, setelah 10 tahun berikutnya, Atkinson menunturkan bahwa kurangnya koherensi dalam studi etnometodologi dan selanjutnya menyatakan bahwa ada beberapa etnometodologis yang menyimpang terlalu jauh dari premis-premis yang melandasi pendekatan ini. Nah, di dalam teori etnometodologi itu ada etnometodologi sebagai pendekatan. Pada dasarnya, etnometodologi merupakan kumpulan-kumpulan pengetahuan berdasarkan akal sehat dan rangkaian prosedur dan pertimbangan atau metode yang dengannya masyarakat bisa dapat memahami, mencari tahu, dan bertindak berdasarkan situasi di mana mereka menemukan dirinya sendiri. Pemahaman lebih mendalam tentang sifat dasar etnometodologi dapat meneliti upaya pendirinya Harold Garfinkel untuk mendefinisikannya. Garfinkel menganggap faktor sosial sebagai fenomena sebagai sosiologi fundamental, namun berbeda dengan Durkheim yang mengatakan bahwasanya faktor sosial berada di luar dan masa individu. Maka dalam ini Harold Garfinkel itu berbeda pendapat dengan Garfinkel. Nah, dalam etnometodologi ada 3 dasar asumsi etnometodologi. Yang pertama yaitu kehidupan sosial pada dasarnya tidak pasti. Namun, para pelaku tidak menyadari hal ini karena tanpa mereka ketahui, mereka memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk membuat dunia nampak sebagai tempat yang teratur. Nah, dalam hal ini juga ada jenis-jenis etnometodologi. Yang pertama, studi setting institusional. Dalam hal ini dilakukan oleh Garfinkel dan rekannya, berlangsung dalam setting biasa dan tidak diinstitusionalkan seperti di rumah, kemudian bergeser ke arah studi kebiasaannya sehari-hari dalam settingan institusional seperti dalam sidang pengadilan, klinik, dan kantor polisi. Yang kedua yaitu ada analisis percakapan. Nah, dalam hal ini bertujuan untuk memahami struktur fundamental interaksi melalui percakapan. Dan menurut Zimmerman, beliau itu membagi 5 prinsip dalam analisis percakapan ini, yaitu yang pertama, analisis percakapan memerlukan pengumpulan dan analisis data yang sangat rinci tentang percakapan. Yang kedua, suatu percakapan rinci yang paling baik sekalipun harus sebagai pencapaian yang teratur. Yang ketiga, interaksi pada umumnya dan percakapan pada khususnya mempunyai sifat stabil dan teratur. Yang keempat, kerangka percakapan fundamental adalah organisasi teratur. Dan yang terakhir,
yaitu pengelolaan interaksi percakapan atas dasar 4 atau secara bergiliran. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa bentuk analisis yang pernah dikaji dalam etnometodologi. Di antaranya sebagai berikut, yaitu percakapan telepon, yaitu pengenalan dan pengakuan, membuat tertawa, merangsang tepuk tangan, mengolok-olok atau mengejek, munculnya interaksi dari kalimat dan kisah, serta integrasi pembicaraan dan aktivitas non-vokal. Yang selanjutnya yaitu ada tekanan dan kendala dalam etnometodologi. Kemunculan etnometodologi membuat ketidaksetujuan terhadap suatu pendekatan sosiologi konvensional. Peneliti konvensional selalu dianggap dilengkapi asumsi, teori proposisi, dan kategori yang membuat peneliti tidak bebas dalam memahami kenyataan sosial. Etnometodologi mendapatkan kritik dari seorang Collier karena kehilangan reflektivitas radikal aslinya, yang mana dalam hal ini mengarah pada pandangan semua aktivitas sosial adalah prestasi, termasuk aktivitas pakar etnometodologi. Di antara yang perlu diperhatikan yaitu diterimanya etnometodologi, akan tetapi dalam pandangan pakar sosiologi masih banyak kecurigaan. Yang kedua, sebagian orang yakin bahwa etnometodologi telah melupakan akar fenomenologis, perhatian terhadap kesadaran serta proses kognitif. Yang ketiga, pakar etnometodologi cenderung memandang diri mereka menjembatani pemisahan analisis mikro makro. Yang keempat, kritikan dari Collier terhadap etnometodologi yang kehilangan reflektivitas radikalnya asli. Yang terakhir yaitu munculnya kekhawatiran antara etnometodologi dan analisis lingkungan. Nah, dalam hal ini saya mengambil beberapa referensi artikel di dalam internet, bisa dilihat sebagai berikut. Ada 3 referensi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, kekeliruan dalam ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena setiap umat Islam tidak ada yang sempurna. Al-insanu mahalul khata' wal nisyan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, besok-besok kita akan bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.